Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di channel Setla Farm. Lain adalah seputar ternak sapi Bali. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, berikan masukan komentar yang positif untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Baik teman-teman, saya akan sharing sedikit dan memberikan masukan sedikit untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha beternak ataupun usaha apapun. Gimana caranya untuk sukses di dalam berusaha atau usaha ternak dan usaha-usaha lainnya. Di sini saya akan memberikan tips dan masukan buat kawan-kawan. Sebenarnya di dalam berusaha usaha apapun itu untuk mencapai kesuksesan, saya pikir mudah ya kalau bagi saya. Kenapa saya bilang mudah? Kunci utama untuk mencapai kesuksesan adalah konsisten. Tanpa kita konsisten, usaha apapun yang kita bangun, yang kita terjuni, pasti tidak akan berhasil atau sukses ya. Yang kedua adalah manajemen di dalam berusaha. Manajemen atau aturan yang kita buat, kita harus konsisten. Jangan manajemen yang kita terapkan untuk usaha kita kita langgar sendiri. Maaf, ini saya mungkin agak kasar sedikit atau mungkin agak tidak bagus sedikit untuk ngomong, tapi saya harus ngomong. Maaf sebelumnya untuk pengusaha-pengusaha atau usaha di kampung-kampung itu kebanyakan usahanya tidak berkembang ya, gitu-gitu aja sampai bertahun-tahun gitu-gitu aja. Kenapa? Karena manajemennya salah. Kenapa manajemen salah? Itu dibuat manajemen tadi atau aturan tadi tapi tidak konsisten. Hari ini mungkin aturannya gini, oke lah tidak dilanggar, tapi besok lusa dilanggar sendiri. Jadi usaha apapun tidak akan pernah berhasil. Jadi dibedakan mana modal usaha, mana modal untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi dibedakan, jangan modal usaha kita campur adukan dengan keperluan kita sehari-hari di rumah ya. Yang pastinya jangan dicampur adukan. Jadi kita harus konsisten dari awal. Modal usaha tetap modal usaha. Untuk kebutuhan di dapur ya jangan diambil dari modal usaha ini, karena kita mau tahu modal usaha kita misalnya 10 juta. Kalau dagang lah misalnya kan, dagang 10 juta ya jangan diganggu. Apapun hasilnya jangan diganggu dulu, biarkan dulu dia berkembang usaha kita. Misalnya 10 juta dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun menjalani usaha tersebut dengan modal 10 juta tadi. Kita lihat dalam waktu 10 tahun tadi hasilnya berapa. Oke lah, dalam waktu 10 tahun misalnya hasilnya 10 juta juga, 10 juta atau bahkan lebih dari 10 juta misalnya kan. Berarti keuntungannya tadi. Kenapa saya bilang itulah keuntungannya? Yang duit kita pegang misalnya 10 juta, itulah keuntungannya 10 juta dalam waktu kurun dalam 1 tahun. Kenapa? Karena modal kita yang 10 juta tadi masih ada stok barang kita. Kalau yang dagang ya, masih ada stok barang kita di warung atau di toko. Itulah modalnya.
yang 10 juta tadi. Jadi yang duit yang kita pegang 10 juta itulah keuntungannya. Itu baru boleh dipakai untuk kebutuhan misalnya di dapur atau kebutuhan apa, tapi jangan dihabiskan yang 10 juta tadi. Kalau perlu yang 10 juta tadi kita ambil separuhnya. Separuh berarti 5 juta, 5 juta kita masukkan lagi ke jadikan modal. Jadi modal ada dari awal 10 juta. Nah, kita tambahkan lagi keuntungannya tadi yang 10 juta, kita ambil separuhnya, berarti kan 5 juta. Berarti modal kita semuanya sudah 15 juta. Nah, gitu lagi manajemen yang kita terapkan dari awal, gitu lagi, jangan diganggu kalau mau usahanya berkembang. Tapi kalau usahanya gitu-gitu aja, ya udah campur aduk aja, modal usaha mana keperluan sehari-hari di dapur, ya itulah tidak akan bakalan berkembang gitu, usahanya, baik usaha di dalam peternakan maupun usaha di dalam jualan misalnya. Jadi kebanyakan kita di kampung-kampung ini usahanya tidak akan maju karena manajemennya salah, nggak konsisten. Jadi yang perlu diterapkan di sini di dalam berusaha mau pingin sukses, manajemen harus kita konsisten. Kita buat aturan tadi, kita konsisten. Jangan sampai aturan yang kita buat kita langgar sendiri, karena fatal akibatnya. Jadi di sini saya terapkan usaha saya usaha beternak, saya usaha beladang atau tanam sawit. Nah, itu yang saya terapkan. Hasil dari sawit, hasil dari ternak, saya tidak campur adukan ke dapur, keperluan sehari-hari, bahan pokok misalnya kan. Jadi saya sering bilang sama orang rumah bahwa jangan dicampur adukan, karena saya pun bekerja juga selain dari beternak, berkebun, saya juga bekerja di luar di salah satu perusahaan. Jadi hasil saya bekerja di luar itulah untuk keperluan sehari-hari di dapur ya. Jadi hasil beternak dengan berkebun tadi itu saya tidak ganggu. Boleh dikatakan saya mau melihat dulu perkembangannya gimana, apa keuntungannya berapa gitu. Sebelum kita tahu keuntungannya itu tidak boleh kita ganggu dulu, biarkan dulu dia berkembang sendiri. Jadi kebanyakan peternak-peternak ya di kampung-kampung ya, maaf ngomong, di kampung-kampung itu jarang yang berhasil karena manajemennya tadi salah, cara konsistennya salah. Hari ini rajin, besok bertangku tangan, yang nggak mungkin sukses dong kalau kayak gitu kan. Jadi di dalam beternak ya, di dalam beternak kita harus konsisten. Manajemen yang kita buat sendiri, kita harus konsisten tadi dengan manajemen yang kita buat. Usaha apapun lah, tanpa ada konsisten tidak akan pernah berhasil. Itu yang sering saya terapkan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha, silahkan, tapi itu tadi kita buat manajemennya begini, karena maaf ngomong, kebanyakan pengusaha-pengusaha di kota yang sukses karena kenapa? Pergaulannya ini tadi, dia mengambil contoh dari teman-temannya ataupun di orang-orang di sekelilingnya yang sukses lah ya, dimana dia menerapkan usahanya supaya bisa sukses. Jadi kalau pengusaha-pengusaha di kampung itu pergaulannya namanya di kampung-kampung kan, tapi zaman sekarang kan udah canggih, media sosial udah canggih, rajinlah nonton gimana cara untuk berusaha apapun supaya bisa sukses. Itu sih manajemen dengan konsisten tadi. Walaupun ada kita membuat manajemen yang benar, tapi kita nggak konsisten, tidak akan pernah juga berhasil. Jadi dua-duanya ini kunci utama kesuksesan itu, kita buat manajemen tadi dengan kita konsisten dengan manajemen yang kita buat, kita terapkanlah dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya konsisten. Kalau
kita pikir beternak sapi ini di kampung-kampung susah untuk sukses, ya itu salah kaprah. Pastinya peternak-peternak ini kebanyakan sukses. Yang penting manajemen atau kekonsistenan tadi itu diterapkan dengan benar ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi lah buat teman-teman yang ingin berusaha baik dari peternakan maupun usaha apapun. Itu tadi kunci kesuksesan adalah manajemen yang kita buat. Kita harus konsisten tadi dengan manajemen yang kita buat. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.